lu sekolah? Enggak, Iya, iya. sekolah lagi. Oke, jadi lu dari sana langsung lu melancong ke Sydney gitu ya? Oke. Terus udah kekeh banget tuh, tetep gue tuh mau kemari jadi barista. Tetap kekeh ya? Gue tuh pengen jadi barista, jadi ya udah gue masih tetap cari-cari kerjaan gitu. Kayak cuma lihat-lihat di Gumtree, nggak ada yang bales gitu, sedih sih. Iya sih, pasti Jadi ya udah akhirnya gue samperin atu-atu gitu iya, kan. iya. Sampai ketemu dengan muka akhirnya, dan keyakinan yang iya. pede banget gitu ya. Jadi sampai gue udah obrol mbak, gue bilang kayak Lu kata obrol baju? iya beneran mbak, gue bilang kayak gue pengen jadi barista, Heeh. udah lo nggak perlu bayar gue. Oke, yang penting lu ajarin gue gitu kan. Iya. Biarin gue kerja seminggu 2 minggu, gue happy lo nggak bayar. Oke. Lo kasih gue trial free, Iya. bodo amat. Iya. Sekarang juga trial gue cuek. Iya, iya. Sampai akhirnya dapet mbak Oh, oke. di Maskot, kafe baru buka gitu lah. Kafe ya. baru buka dan Iya. alhamdulillah ya itu jadi Iya. percaya ya. Gitu. Iya. Terus Terus dia mungkin lihat gue kayak wah nih orang serius sekali pengen belajar Iya, nih iya, gitu. iya. Udah. dari situlah gitu ya. Pintu Situlah kesuksesan sebagai pintunya barista terbuka, terbuka. Tuh kan guys, makanya kalau kalian punya cita-cita itu harus tahu dan fokus banget dengan cita-cita yang kalian pengenin. Kayak dia kan bener-bener gue pengen jadi barista, pokoknya barista gitu kan. Tahu nggak kalau sekolah baristanya kan lumayan juga ya gitu. Iya ternyata Kan? lumayan. Iya. Gue nggak pernah sekolah barista. Tuh makanya, dan dia beruntung banget karena dari dapat kerjaan dan dia bilang ya udah yang penting lo ajarin gue kerja Dan dibayar lagi langsung. dan dibayar langsung. Ya Yes. karena mereka juga udah punya feeling kayaknya ini lo pekerja keras dan bener-bener mau fokus gitu, bukan main-main juga gitu. Dan kita juga memang harus belajar untuk meyakinkan orang. Pada saat kita ketemu orang dan meyakinkan itu memang kadang kita harus belajar ya, dan kayaknya lu udah mempelajari itu, melihat karakter dan mimik orang. Biasanya orang kelihatan serius tapi pada saat dealing gitu, nih gue percaya nggak ya gitu kan. Maybe. Nah dari situ kafe yang di Maskot itu berapa lama? Kafe Maskot itu cuma 4 bulan, habis itu kafenya dijual. Oh sedih ya. Ya sebenarnya nggak sedih juga karena ya setelah itu gue tetap masih berhubungan sama dia, kerja buat Oke. kafe lain lagi, tapi Oke. kafenya dia juga gitu. Oke. Dan bos-bos yang gue kerja, Iya. ini sebenarnya semua connect semua. Oh gitu? Iya, Mbak. Oh, kok bisa gitu ya? Jadi ternyata ya dia salah satu legend di kopi gitu lah, tempat pertama kali gue kerja itu. Oh, I see. Terus kayak bos ketiga gue, jadi dari situ gue pindah ke kafe di Enmore. Enmore, oke. Nah. Dekat Newtown ya? Dari situ gue pindah lagi ke Newtown, itu namanya Oke. Brewtown lah. Brewtown tuh waktu itu kayak wah banget lah kayak. Oh, oke. Ternyata bosnya si Brewtown itu tadinya bos gue yang pertama. Oh, I see. Dia nanya gue kan, lu kerja di mana tadinya? Halcyon. Oh siapa nama bosnya? Douglas. Dulu kecenian gue itu. Oh. What a small world ya. Yes. Terus dari situ gue sempet kerja lagi balik sama si Douglas itu. Si Douglas nanya, oh sebelumnya kerja di Brewtown tuh? Iya, sama Simon. Iya, itu bos gue dulu. Ben. Oh ya ampun, seru. Jadi kayak benar-benar saling link each other ya. Yes, Ih keren yes. loh, keren. Terus waktu pakai student visa itu lu studinya apa, bisnis lagi atau hospod juga? Film, Mbak. Gak nyambung banget kan, Lu perfilman. aneh ya, beneran deh dia. Udah di Kanada bisnis, pindah ke sini perfilman. Kenapa? Pada saat itu gue lagi seneng-seneng foto-foto, Mbak. Lagi seneng-seneng foto-foto, bikin-bikin video gitu kan. Oke. Terus gue kayak, sekolah apa nih yang seru nih? Iya, Oh sekolah film nih seru nih, belajar film gitu kan. Jadi ya udah gue ambil sekolah film. Tapi nggak mau jadi actor atau director nanti di suatu saat? Atau di kru di belakang layar, atau pengen punya PH sendiri atau gimana? Waktu itu waktu itu cita-citanya nggak jauh, Mbak. Gue cuman pengen jadi DOP namanya, DOP, director fotografi. Oke, director fotografi. Jadi director fotografi itu lu fokus bener cuma di kamera doang. Kamera doang. Oke. Terus kayak waktu itu
goalnya ngeliatin ke kopi juga mbak. Waktu itu gue lagi oke, gue sekolah film, gue mau memperkenalkan nih dunia kopi yang gue tahu kayak gimana nih, through my lens gitu. Through my lens. Itu Keren juga ya. Udah semua bidang dia dijelajahi. Tahu nggak? Kalau gue nggak salah dengar sih salah satu gubernur di Indonesia juga gubernur Jawa Barat tuh Ridwan Kamil, dia juga punya cafe ya coffee shop di Melbourne. Iya, coba deh. Kalau gua nggak salah ya, soalnya pernah gua lihat di. Salah sih, gua tahu kok. Siapa tahu gua salah, maksudnya gua pernah dengar selewat di Instagram Pak Ridwan Kamil juga punya coffee shop di Melbourne gitu. Yeah. Yang karena kan mungkin beliau juga suka kopi ya. Dia bukan punya gitu, punya saham. Punya saham mungkin. Iya, jadi Ya, orang Indo anyway lain, lah. kalau nggak salah yang running itu adalah kayak orang KJRI Melbourne gitulah. Oh. Orang KJRI yang ngejalanin, cuman Pak Ridwan Kamil punya sahamnya di situ. I see. Iya sih. Nah, setelah itu kan lu di kopi dan segala macam, terus perfilman itu ngambil diploma atau advance? diploma. Until advance diploma. Biar panjang napasnya mbak. Biar panjang pisahnya di tape. Tapi ngomong-ngomong kalau perfilman gitu Kenapa? lebih ke arah dapat graduate visa nggak sih, enggak ya? Harusnya dapat kalau bukan jadi film. Kalau payslip gua film. Ya lu aneh sih, passion lu Dari barista, awal gitu ya. terus sekolah perfilman jadinya bercabang gitu, gue nggak ngerti deh. Kayak sekarang aja sekolahnya apa masak? Iya, masak. Nah sekarang masak guys, Iya. kebayang nggak sih lo dari film ke masak, kan aneh tuh. Enggak sih, sama-sama art. Iya, iya. Ada aja alasannya emang. Tapi setelah selesai itu perfilman dan segala macam, lu langsung apply lagi untuk study Iya. bidang lain kan Further gitu. study lagi. Kenapa lu memang suka passionnya di bidang masak kah? Cooking. Enggak juga sih, gue bisa masak, cuman kayak tetap passion di kopi mbak. Cuman kan nggak ada jalan buat lu stay di Australia. di Australia sebagai Iya. barista gitu. Dulu ada, zaman dulu ada. Iya. Sekarang udah nggak ada gitu kan. Oke. Sekarang yang bisa lu bikin stay di Australia sebagai chef bisa. Iya benar. So, gue bisa ngomong-ngomong masalah doji-dojian dikit nggak nih mbak? Doji apa? Doji-doji curang-curang dikit gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Ya, jadi gue sekarang sih di tempat gue kerja sekarang, payslip gue kitchen. Oke. Gue dibayar sebagai chef. Iya. Cuma Iya. kerja gue barista. Keren ya. Jadi guys, gue clarify, mengklarifikasi, memang itu sih semuanya tergantung ke tempat kerja kita, Yeah. ke bosnya kita. Kalau kita punya relationship yang atau berhubungan baik dengan mereka udah percaya, apapun juga pasti bisa, gitu kan. Sebenarnya kembali lagi sih, mereka juga kalau melihat kita bener kerjanya serius gitu, mereka juga nggak akan mau kehilangan kita kan, meskipun iya kan, bener Soalnya kan? memang di sini gue nggak ngerti sih, kayak government nggak ngasih jalan buat barista mbak. Iya. Tapi Gua nggak tahu kafe-kafe sih itu ya. sebenarnya susah buat nyari barista mbak. Oke, aneh ya. Padahal kan kopi di mana-mana, coffee shop. Coffee shop di mana-mana. Iya. Cuman kayak maaf aja, Iya. setiap ada, nggak setiap, cuman most of the time gitu. Kalau ada orang lokal yang mau jadi barista, biasanya itu cuman sekedar kayak ngumpulin duit, habis itu cabut liburan. Oh. Bukan yang bener-bener passionate mau belajar gitu, enggak. Oh gitu. Iya. Oh oke. Or dia sebenarnya musisi apa-apa gitu. Iya, Barista iya. cuman sebagai part time job aja, butuh uang gitu. Iya. Iya. Sementara kita justru yang student Heeh. ya itu yang lebih passion, bener-bener kayak gue pengen belajar lagi lebih dalam. Iya, iya. Kopi terus gitu. Aneh ya. Mungkin pemerintah di Australia belum baca situasi. Mungkin ya. Mungkin di masa depan nanti mungkin menurut mereka barista itu ya lingkupnya kecil. Iya. Jadi cuman coffee shop ya udah gitu. Tapi kalau misalnya masak, lu mau di catering kah, di restoran, di food court gitu kan? Sebenarnya di kopi juga gede mbak, bukan cuma Apanya? barista aja. Iya. Barista kan yang paling depannya gitu Iya, kan. iya. Tapi lo ada coffee roasternya, ada coffee buyernya, green bean buyer segala macam. Sebetulnya sih, kontrol iya. banyak mbak. Sebetulnya sih, ya mungkin belum aja kali. Dan masalah kafe, kenapa kafe ini kayak
kalau emang lu passionate, mereka oke aja gitu buat sponsorin lo apa gimana. Karena memang buat cari roaster susah gitu, buat nyari orang yang mau ngerosting kopi susah, buat nyari orang yang paletnya tajam buat beli kopi bagus gitu susah. Dan rata-rata kita ini mbak, student ini yang kayak ya oke, gue mau kerja di warehouse gitu, roasting kopi panas-panasan gitu kan. Karena mungkin bule-bule nggak mau. Bule-bule nggak mau mbak. Itu sih. Jadi sebetulnya mereka membutuhkan kita. Sangat membutuhkan. Membutuhkan kitanya yaitu di bidang yang belasak ya. Bener gak sih? Sebenarnya seru, Mbak. Sebenarnya seru, iya. Seru. Jadi kalau boleh gue bilang ya mungkin mereka-merekanya itu yang pengen enak aja gitu. Dan gajinya not bad, Mbak. Not bad. Wow, seriusan nanti lama-lama barista yang di Indonesia pada pengen ke sini loh. Nggak apa-apa. Ramaikan, Mbak. Berapa, say? Oke, kalau jadi apa nih barista dulu nih? Maksudnya yang levelnya low dulu lah. Levelnya low dulu ya? Ya karena kan secara di Indonesia tuh ya mungkin udah jadi barista, tapi pada saat datang ke sini mungkin ada ya lu kan nggak qualified lah atau apa gitu kan, siapa tahu mencari kerjaannya juga cukup sulit. Nah kalau mulai dari barista level bawah, meskipun dia udah punya pengalaman backgroundnya di Indonesia, tapi datang ke sini kan lu mau nggak mau harus menyesuaikan kan. Itu berapa tuh level? Tergantung tempat kerja lah. Cuman biasanya tuh rata-rata dari 23 sampai $26 lah sejam. Keren ya. Itu weekdays atau weekend beda lagi? Tergantung tempat kerja. Biasanya sih rata-rata nggak ada weekend rate. Jadi curang guys, ya. Cuman kalau misalnya yang tempatnya proper, weekend biasanya ekstra 10%. Ekstra 10%. Jadi 23 sampai $26, 230.000 sampai 260.000 per jam. Itu berapa lama kerjanya? 8 jam atau 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Kalau weekend itu bisa ditambah 10% dari salary kamu. Jadi ya 2,5 juta sehari lah. 2,5 juta sehari, ya ampun. Ini pakai student visa ya. Kebayang kalau lu udah residen di sini, udah bener-bener proper, itu mungkin kalau udah residen biasanya senior 35-40 ada kali ya. Biasanya kontrak, Mbak. Jadi biasanya senior barista itu sekitar 6 bulan 65.000 setahun. Senior. Kalau lu head barista apa lu jadi manajer, ya 75 ribuan lah. 75.000 berarti 750 juta per tahun ya. Tapi ingat, kita juga bayar pajak guys. Iya, pajaknya itu tuh harus dan wajib. Jadi kalau di Indonesia mungkin wah gede banget, tapi sama aja sih sebetulnya. Ya sebetulnya memang berasa tinggal di sini, tetapi ya balik lagi memanage pengeluaran dan pendapatan itu gimana kitanya gitu. Kalau kita benar-benar kaget dengan apa yang kita dapat, terus udah gitu berhura-hura ya, wassalam lah ya, mau tinggal dimanapun juga ya, lo masuk keluar lagi gitu. Jadi dari semua pengalaman lo udah bisa saving money berapa persen sih? Berapa persen dari semua biaya hidup dan segala macam lah. Pastinya dong, lu pindah sana pindah sini adalah ya sesuatu yang lu dapatkan ya, dari segi kan finansial. Cukup buat bayar sekolah. Gak itu juga. Ya sih. Bayar sekolah itu 35 juta per 3 bulan. Iya. Anggap aja segitu ya. Iya, per 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi mau sekolah, sebenarnya hospitality itu yang paling tinggi kan? Enggak paling tinggi, maksudnya cukup tinggi lah. Tuition fee-nya. Masa? Iya. Aku baru tahu. Iya. Tahu gitu nggak ngambil host kok gue. Karena itu nanti lu selesai dari advance diploma kan, sertifikat 3, 4 ya, diploma sampai advance, itu lu ada peluang untuk apply graduate visa. Graduate visanya itu makanya ada beberapa program studi yang kayak nurse, perawat, jurusan perawat, terus hospitality yang gua tahu ya. Kalau selebihnya mungkin kalian bisa tanya ke agent gitu, yang karena semua bidang-bidang program studi itu tuh selalu update setiap tahunnya. Jadi kadang yang update itu biasanya education agency yang lebih tahu gitu. Makanya hospitality kenapa mahal ya, bisa ke arah
menujunya graduate visa dan lu bisa berpotensi bisa jadi PR, dapat PR itu sih. Mudah-mudahan loh. Amin. Amin. Jadi petualangan lu berhenti gitu. Enggak juga, Mbak. Enggak juga. Mbak. Never stop. Never stop. Berarti total 4 tahun, nanti yang sekarang berapa tahun lu habis visanya? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Total 7 lah ya, 7 8 ya. Tambah apa namanya? Tambah graduate WH. visa ya. Iya. Ya, 9 9 tahun, gitu 9 lah. tahun. Udah gitu temporary resident, bisa permanent resident. Udah. Ya tetap sih, nggak tahu sih. Soalnya sebelum tadi itu habis sekolah kita tuh nggak mau lanjut sekolah masak nggak? Ada info dari mana? Langsung kepikiran ngambil hospitality? Ada info dari mana? Iya. Kebetulan sepupu gue juga chef kan. Anak Evo juga tadinya. Anak Evo juga. Oke. Terus kayak nyokap gue tuh bilang kayak, udah lu stay dulu di Australia kan, kerjaan lu safe di situ, udah buat sekarang mah santai dulu. Benar. And then abis ngalama visa gue keluar, COVID happen kan. COVID. Berarti emang jalan gue di sini gitu kan. Betul. Ya iyalah, kalau nggak gitu gue nggak ketemu lu juga kali. Dan itu udah ngelis Mbak, gue mau ke Saudi, gue mau ke Korea, gue mau keliling Eropa. Ngapain lu Saudi Arabia? Gue banyak ketemu customer orang Saudi, dan mereka itu banyak yang pengen buka kafe. Mereka kan punya uang tuh. Iya, pengen orang-orang buka Arab. kafe, pengen investasi, cuman nggak tahu runningnya Mbak, nggak tahu kopi, nggak tahu dapat supply dari mana. Sementara link gue tuh kuat banget, gue tahu gue nyari kopi di mana, lu tanya gue nyari kopi sampai nyari takeaway container box gini apa gue bisa cariin gitu. Jadi lu kalau dijadiin manager, store manager atau coffee shop manager, lu udah tahu dari scratch-nya Udah gitu tahu ya. dari scratch-nya. Jadi kayak gue mau kesana tuh jadi kayak apa sih? Jadi kayak konsultan gitu loh. Iya. Nah. Dan itu lu harus gunain dengan semaksimal mungkin karena itu menjual. Iya. Karena lu punya product knowledge yang kuat di bidang itu. COVID nggak jadi tuh. Untungnya COVID, jadinya kita ketemu. Kalau enggak, dia udah melancong kemana-mana gitu. Udah nggak jelas gue. Terus yang lu bisa lihat dari Australia itu seperti apa sih dari kacamata lu? Dari kita bedah satu-satu ya. Ini deh, karena kan kalau kita bahas mengenai cuaca pasti dia udah tahu lah ya, cuaca tuh udah hampir sama lah dengan negara Kanada atau negara-negara lain yang pernah dia kunjungi. Orang-orangnya di sini gimana? Orang-orangnya? Iya. Sydney ya? Iya. Sydney berasa kayak di Jakarta, emang banyak orang Indo. Apalagi di Sydney-nya ya. Oh, iya. Iya bener. Ya Sydney kayak Singapura lah ya kali ya. Kayak Singapura. Nah, iya makanya Sydney itu tepatnya di city-nya itu memang kayak di negara Singapura. Makanya gue tinggalnya jauh gitu. Oh gitu Mbak? Iya. Biar berasa di Australia gitu ya. Gue kayak nggak berasa di Australia. Iya, Kalau di Australia. City, iya. Lu kiri kanan orang bisa tahu. Wah itu ngomong bahasa Indonesia, ini kiri ngomong bahasa Indonesia. Udah kiri kanan aja udah kita dekat gitu ya restoran-restoran Indo. Iya, maksudnya untuk orang bulenya itu karakternya itu apa lebih sombong-sombong kah atau sombong belagu sama aja ya? Atau lebih ya personal atau gimana sih menurut kacamata lu? Bule Australia itu. Iya. Asik-asik aja, fun-fun aja. Fun-fun aja. Iya. Oke. Bro aja. Hi mate gitu Hi, kan. mate. Maksudnya yes, what's up bro? Chillnya orang di mana-mana inilah pasti ada yang ngeselin gitu kan. Iya. Benar. Ada sih, gua ada satu kesel sama satu Kenapa? orang di sini, bukan satu orang sih Mbak, satu spesifik grup gitu Mbak. Iya, tapi dia orang orang Australia asli. Australia bukan orang Australia asli gitu kan. Oh, blasteran lah ya. Enggak juga sih. Apa? Orang-orang Lebanese. Oh, Middle Eastern. Iya. Not all Middle Eastern tuh. Iya. Orang Saudi baik-baik Mbak. Iya. Orang Saudi baik-baik. Jadi karena memang Australia itu negara multicultural, jadi memang ada beberapa negara-negara yang mungkin nggak match dengan kita gitu ya.
ya kita juga nggak bisa nyalahin juga gitu ya karakter mereka, kebiasaan mereka gitu. Dan kalau mungkin dari sisi Rimba dia agak-agak sebel deh gitu ya sama orang dari negara yang Timur Tengah, tapi Timur Tengahnya tuh kan banyak ya negara Timur Tengah kan, ada Lebanon, ada mana lagi ya, Saudi Arabia, ada Irak, Iran segala macem gitu. Yes. Dan salah satunya yang memang nggak cocok gitu. Cuma Ya, mereka doang berarti sih. lu Gue nggak- ketemu orang Afghanistan, gue ketemu orang Ya. Irak, ketemu orang Iran, bye-bye. Berarti lu nggak bisa tinggal di suburb yang memang kebanyakan orang Enggak. mereka. Bankstown, udah jadi gue coret tuh pokoknya tuh. Bankstown, mana lagi? Box Hill, kayak daerah-daerah situ, Mbak. Brighton Lesson, Brighton enggak, gue masih tinggal di Brighton, enggak. Cronulla banyak juga. Cronulla Di beda. pantainya. Cronulla beda, Mbak. Iya. Cronulla orang-orangnya mereka itu kerja juga gitu. Gue tahu Oh, iya. mereka kerja, Mbak, bukan drug dealer, Mbak. Cuman kayak daerah-daerah Bankstown tuh keras, Mbak. Punchbowl. Punchbowl. Oh my god. Oh my god. Kata yang nonton apa sih daerah apa? Jadi itu memang daerah-daerah atau suburb-suburb yang tertentu yang kebanyakan orang-orang mereka gitu. Jadi ya balik lagi sih sebetulnya memang aku juga pribadi memang ada beberapa ya orang-orang dari negara tersebut yang memang nggak cocok ya, kembali lagi sih ya balik lagi ke iya mungkin dari kacamata lo seperti itu. Dan lo lebih asik sama orang mana, negara Gua mana? lebih asik sama orang mana? Itali? Itali oke-oke Itali aja. oke. Mana lagi? Sebenarnya oke. Sebenarnya sih kalau mereka yang asik, Mbak, asik-asik aja, gue asik-asik aja gitu kayak brother, ya, bro, sama. Bener sih, bener. Ya. Gue juga kalau bergaul sebetulnya sama siapapun, mau negara manapun. Tapi memang kita juga lihat respon dari orangnya juga ya. Kalau orangnya yang flat-flat aja dan gak respect sama kita, yang biasa aja ya kita juga males ya. Iya. Males nyambungnya. Masa kayak misalnya lu sama gue gitu ya, yang tiap hari, hai Rimba apa kabar? Gitu kan. Terus udah gitu yang elunya yang hai, udah. Tapi gue tetap aja terus menyapa, hai Rimba apa kabar? Tetap aja dia kayak gitu. Ya gue juga Males lama-lama juga. malas juga gitu, nggak Iya. nyambung-nyambung. Masa gue terus yang nanya gitu. Jadi memang harus ada bukan tag and yes ya, Ada apa koneksinya lah koneksi gitu ya. responnya, ada chemistry, chemistry. Pastinya seru banget ngobrol sama Rimba. Aduh, sampai lama seperti ini, sampai 2 kali habis gitu kan. Dan ini juga udah hampir sejam kita ngobrol. Iya. Thank you so much lo buat menginspirasi kita berbagi cerita. Dan gue nanti mungkin bakal ngundang dia lagi dengan ya mungkin kita bisa lihat Muter-muter coffee shop boleh, muter-muter Mbak. coffee shop ya. Kalau lu nggak Maybe malu, next gue pegangin kameranya gitu kan. Nggak apa-apa sih. Kalau gue banyakan gue nggak malu say. Tapi kalau gue sendirian bukannya apa-apa Bo. Thank you banget loh. Dan ada pesan dan kesan nggak buat para viewers yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat semua gitu, yang nggak harus takut merantau di luar negeri seperti lo. Paling yang mau ke Australia kali ya. Iya, Yang mau ke Australia ya. iya. Siapin bahasa Inggris saya sih. Siapin bahasa Inggris sama skill deh. Siapin bahasa Inggris. Sebetulnya kalau Indonesia tuh ya memang agak beda Atau dengan negara Filipina Kalau ya. emang bahasa Inggris lu jelek, gak usah malu-malu aja kemari. Bodo amat. Bro, me no English but I wanna work. Kayak gitu kan. Yeah. Me no English. Me no English but work. Yes, Yes, work, yes. Yeah. With body language gitu kan. Iya. Sama sih, gue juga modal nekat dan modal Iya. pede aja. Karena udah di sini tuh kita memang jadi kayak terbiasa, terlatih gitu dengan mereka berbicara, karena setiap orang tuh punya aksen bahasa Inggrisnya yang berbeda-beda. Betul, iya, saudara? betul. Betul banget. Betul. Jadi kalau kita ngomong sama negara A gitu, dari orang negara A, dia aksennya kadang kita apa sih? Dan itu nggak usah malu juga, karena Iya. mereka juga ngerti gitu. Ngerti, kita juga sama-sama belajar berkomunikasi. Tapi ya memang basicnya bahasa Inggrisnya itu kita harus punya. Yeah. Nggak blow on banget guys. Setidaknya ya kalau bukan beginner ya, intermediate lah levelnya ya. Yeah. Beginner oke lah, tapi diasah dikit lebih ke atas intermediate. Intermediate-nya udah oke, advance dikit. Nanti udah fluent. At least tahu inilah, tahu work money. That's it.
me work. Me work, jangan me work. Itu tanda tanya, maksudnya jual diri lo. Kacrut. Oke deh, ya ampun kebanyakan nih kita ngobrolnya bahas ini itu sampai nggak tahu lagi kita mau bahas apapun. Sebenarnya seru juga ngobrol sama Rimba, banyak hal yang kita bisa dapat, banyak hal yang nanti kita mau pelajari juga, mau ajak lagi dia ngobrol nanti mungkin di lain waktu. So kalau kalian pengen lebih dekat menanya-nanya, nanti mungkin aku boleh ya kasih Instagram lo, tapi tanya dia, tapi tanyanya yang sopan ya, jangan nanya hal-hal yang aneh, yang benar-benar ya menambah pengetahuan dan informasi buat kalian. Oke? Jangan nanya kapan nikah. Gue juga males sekali kalau gitu. Oke deh guys, thank you so much for watching ya, and I'll see you in the next video. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Mwah.